Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi berikut. Kenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Greni Puspita Dewi dengan NPM Akhir 044, kemudian ada Marcella Rosari dengan NPM Akhir 056, kemudian ada Putri Femini Janti dengan NPM Akhir 058, kemudian ada Nafis Rizky dengan NPM Akhir 070, dan yang terakhir ada Raja Sarlianera dengan NPM Akhir 077. Oke, yang pertama ini kita akan membahas mengenai sistem informasi siklus pengeluaran. Nah, aktivitas dan siklus pengeluaran ini merupakan bayangan cermin dari aktivitas dasar yang dilakukan dalam siklus pendapatan. Keterkaitan erat antara aktivitas siklus pengeluaran pembeli dan aktivitas siklus pendapatan penjual memiliki implikasi penting bagi desain sistem informasi akuntansi kedua belah pihak. Nah, secara khusus dengan menerapkan penggunaan TI baru, teknologi informasi baru, untuk merekayasa ulang aktivitas siklus pengeluaran, perusahaan menciptakan peluang bagi pemasok untuk merekayasa ulang aktivitas siklus pendapatan mereka. Nah, sebaliknya, penggunaan TI untuk mendesain ulang siklus pendapatan perusahaan dapat menciptakan peluang bagi pelanggan untuk mengubah siklus pengeluaran mereka sendiri. Nah, perubahan dalam operasi satu perusahaan mungkin memerlukan perubahan yang sesuai dalam operasi perusahaan lain. Dalam perusahaan lain yang berbisnis dengannya. Oke, jadi di sini ada penggambaran diagram yang memberikan gambaran yang jelas tentang alur proses pembelian dan penerimaan barang. Oke, 1.0 yaitu ordering atau pemesanan, di mana yang pertama purchase requisition, yaitu berawal dari permintaan pembelian yang diajukan oleh berbagai departemen. Kemudian purchase order, berdasarkan permintaan tersebut, departemen terkait akan membuat pesanan pembelian atau purchase order ke pemasok. Kemudian copy of purchase order, di mana salinan pesanan pembelian akan didistribusikan ke berbagai departemen terkait untuk keperluan pelacakan dan koordinasi. Kemudian ada receiving atau penerimaan. Nah, receipt of item ini barang yang dipesan akan diterima oleh perusahaan. Kemudian ada goods and packing slip. Nah, bersama dengan barang, perusahaan akan menerima slip pengiriman barang atau packing slip. Kemudian receiving report, di mana departemen penerima akan membuat laporan penerimaan barang. Selanjutnya inventory stores, yaitu barang yang diterima akan disimpan di gudang atau tempat penyimpanan. Kemudian di sini terdapat approved supplier invoice, yaitu yang pertama ada invoice, pemasok akan mengirimkan tagihan invoice atas barang yang telah dikirim. Kemudian voucher package, yaitu invoice yang akan diverifikasi dan dipaketkan bersama dengan dokumen pendukung lainnya. Kemudian yang terakhir ada cash disbursement, di mana yang pertama ada account payable, yaitu setelah diverifikasi tagihan akan dicatat ke dalam akun utang dagang atau account payable. Kemudian general ledger. Nah, transaksi ini juga akan dicatat dalam buku besar atau general ledger. Nah, terakhir cash disbursement, yaitu terakhir perusahaan akan melakukan pembayaran kepada pemasok. Kemudian kita masuk ke dalam proses. Nah, di sini perusahaan AOM menggunakan pemrosesan batch untuk membayar pemasoknya setiap hari. Mereka menggunakan VAT untuk pembayaran kepada pemasok besar dan cek untuk pemasok kecil. Nah, setelah otorisasi EFT atau pencetakan cek, sistem memperbarui catatan akun utang, faktur, dan buku besar. Pesanan pembelian dan laporan penerimaan ditandai sebagai telah dibayar. Nah, faktur dihapus dari berkas
Saran pengiriman uang disiapkan untuk setiap pemasok yang mencantumkan rincian pembayaran. Transaksi EPT mencakup data pengiriman uang dalam paket FF1, sementara cek mencakup nota pengiriman uang. Sistem membuat entry jurnal yang mengkredit dan mendebit akun hutang setelah pencairan. Kemudian kasir menandatangani cek dengan jumlah besar yang memerlukan tanda tangan kedua sebelum dikirim ke pemasok. Nah, manajer ini perlu memantau kinerja dengan akses informasi yang kuat sambil memisahkan tugas untuk mencegah penipuan. Selanjutnya yaitu ancaman dan kontrol. Nah, kesalahan dalam data induk pemasok dapat mengakibatkan pesanan dari pemasok tidak disetujui. Kemudian bahan dengan kualitas rendah, pengiriman yang tidak tepat waktu, pengiriman pembayaran ke alamat yang salah, dan pencairan data yang curang kepada pemasok fiktif. Nah, kesalahan dalam data induk inventaris dapat mengakibatkan penundaan produksi karena kekurangan bahan utama yang tidak diantisipasi atau pembelian yang tidak perlu dan inventaris berlebihan. Nah, kesalahan dalam data induk pembelian dapat mengakibatkan pembelian tidak sah dan kegagalan untuk memanfaatkan diskon yang dinegosiasikan. Nah, kemudian ancaman umum yang kedua adalah siklus pengeluaran. Nah, yang mana pengungkapan informasi sensitif yang tidak sah, seperti informasi perbankan tentang pemasok dan diskon harga khusus yang ditawarkan oleh pemasok pilihan. Nah, kita penting juga untuk mengonfigurasi sistem untuk membatasi kemampuan karyawan untuk menggunakan kemampuan query bawaan sistem ke tabel dan bidang tertentu. Selain itu, data sensitif juga harus dienkripsi dalam penyimpanan untuk mencegah karyawan TI yang tidak memiliki akses ke sistem ERP menggunakan utilitas sistem operasi untuk melihat informasi sensitif. Selanjutnya ada materi memesan bahan, persediaan, dan layanan. Aktivitas bisnis utama pertama dalam siklus pengeluaran yaitu lingkaran 1.0 pada gambar 15.2 adalah memesan inventaris, persediaan, atau layanan. Nah, gambar 15.5 menunjukkan bahwa ini melibatkan pertama-tama mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak yang harus dibeli, dan kemudian memilih dari pemasok mana yang akan dibeli. Nah, selanjutnya ini ada mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak yang harus dibeli. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh kasus pengantar, catatan inventaris yang tidak akurat dapat menimbulkan masalah yang signifikan bagi organisasi. Oleh karena itu, akuntan dan profesional sistem perlu memahami praktik terbaik untuk mengelola inventaris. Nah, selanjutnya itu ada proses, yaitu pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan adalah dengan mempertahankan stok yang cukup sehingga produksi dapat berlanjut tanpa gangguan, bahkan jika penggunaan persediaan lebih besar dari yang diperkirakan atau jika pemasok terlambat dalam melakukan pengiriman. Pendekatan tradisional ini sering disebut pendekatan kuantitas pesanan ekonomi atau EOQ karena didasarkan pada perhitungan ukuran optimal atau dari untuk meminimalkan jumlah biaya pesanan, pengangkutan, dan stok. Biaya pemesanan mencakup semua biaya yang terkait dengan pemrosesan transaksi pembelian. Biaya pembawa adalah yang dikaitkan dengan menyimpan inventaris. Biaya kehabisan stok adalah biaya yang diakibatkan oleh kekurangan persediaan, seperti kehilangan penjualan atau penundaan produksi. Penerapan aktual dari pendekatan EOQ bervariasi tergantung pada jenis barang. Untuk barang-barang berbiaya tinggi atau penggunaan tinggi seperti chip komputer dan tampilan penggunaan AOE, ketiga jenis biaya tersebut termasuk dalam rumus. Untuk barang-barang berbiaya rendah atau penggunaan rendah seperti sekrup dan pegas yang digunakan AOE untuk merakit produknya, biaya pemesanan dan pengangkutan biasanya diabaikan, dan satu-satunya tujuan adalah mempertahankan tingkat persediaan yang memadai. Rumus EOQ digunakan untuk menghitung berapa banyak yang harus dipesan. Titik pemesanan ulang menentukan kapan harus memesan. Perusahaan biasanya menetapkan titik pemesanan ulang berdasarkan waktu pengiriman dan tingkat stok pengaman yang diinginkan untuk menangani fluktuasi permintaan yang tidak terduga. Nah, mungkin Anda mungkin memperhatikan kesamaan dalam desain dengan layar entry data pesanan penjualan, yaitu lihat gambar 14.7.
Nah, ini disengaja untuk ini memudahkan karyawan untuk belajar bagaimana melakukan tugas pekerjaan baru yang timbul dari promosi atau transfer. Perhatikan bahwa pada gambar 15.6 kotak yaitu persetujuan supervisor dicentang ini memastikan peninjauan yang tepat dari semua permintaan pembelian yang dimulai oleh karyawan. Orang yang menyetujui permintaan pembelian akan memasukkan nomor departemen dan nomor rekening yang harus dibebankan pembelian. Nah, selanjutnya yaitu memilih pemasok. Setelah kebutuhan untuk membeli telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih pemasok. Agen pembelian atau kadang-kadang disebut pembeli biasanya melakukan tugas ini. Di perusahaan manufaktur seperti AOE, fungsi pembelian terkait erat dengan siklus produksi. Jadi, seperti yang ditunjukkan pada gambar 14.1, Ryan McDaniel, Kepala Departemen Pembelian di AOE, melapor langsung kepada Leroy Williams, sewakil Presiden Manufaktur. Nah, prosesnya yaitu beberapa faktor harus dipertimbangkan saat memilih pemasok, yaitu yang pertama ada harga, yang kedua ada kualitas bahan, dan yang ketiga ada ketergantungan dalam melakukan pengiriman. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa mengevaluasi pemasok dengan benar melibatkan lebih dari sekedar membandingkan harga. Perusahaan juga mengeluarkan biaya seperti pengerjaan ulang dan memo terkait dengan kualitas produk yang dibeli. Ada juga biaya yang terkait dengan kinerja pengiriman pemasok, yaitu seperti masalah yang dijelaskan dalam kasus pengantar di pabrik Dayton AOE. Nah, ketergantungan pemasok sangat penting bagi perusahaan yang menggunakan JIT karena keterlambatan pengiriman dapat membuat seluruh sistem terhenti. Setelah pemasok dipilih untuk suatu produk identitas, pemasok harus menjadi bagian dari catatan induk inventaris produk untuk menghindari pengulangan proses pemilihan pemasok untuk setiap pesanan berikutnya. Namun, dalam beberapa kasus seperti untuk pembelian barang berbiaya tinggi dan penggunaan rendah, manajemen mungkin secara eksplisit ingin mengevaluasi kembali semua pemasok potensial setiap kali produk tersebut dipesan. Daftar pemasok alternatif potensial untuk setiap item juga harus dipertahankan. Jika pemasok utama kehabisan stok barang yang dibutuhkan, pesanan pembelian atau yaitu gambar 15.7 adalah dokumen atau formulir elektronik yang secara resmi meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu dengan harga yang ditentukan. Nah, ini juga merupakan janji untuk membayar dan menjadi kontrak setelah pemasok menerimanya. Pesanan pembelian mencakup nama pemasok dan agen pembelian, pesanan dan tanggal pengiriman yang diminta, lokasi pengiriman dan metode pengiriman, dan informasi tentang barang yang dipesan. Seringkali beberapa pesanan pembelian dibuat untuk mengisi satu permintaan pembelian karena vendor yang berbeda mungkin menjadi pemasok pilihan untuk berbagai item yang diminta. Nah, jumlah yang dipesan juga dapat berbeda dari yang diminta untuk memungkinkan pembeli memanfaatkan diskon kuantitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan receiving atau menerima. Nah, jadi di sini itu dalam bisnis utama dalam siklus pengeluaran itu adanya dua penerima dan penyimpanan barang pesanan. Nah, di sini itu kedua langkah itu menunjukkan adanya proses yang berbeda. Karena apa? Karena masing-masing dilakukan oleh fungsi organisasi yang berbeda. Depan ini itu bertanggung jawab untuk menerima pengiriman dari masuk. The receiving department is responsible for accepting deliveries for supplies, seperti itu. Nah, kemudian departemen ini itu biasanya itu melaporkan kepada gudang yang selanjutnya melaporkan kepada wakil direkturnya. Setelah itu departemen ini itu menyimpan inventaris dan juga melaporkan kepada manajer gudang bertanggung jawab atas penyimpanan barang. Nah, kemudian di sini kita fokus kepada proses. Nah, proses itu di sini itu ketika pengiriman tiba itu petugas menerima itu membandingkan antara nomor pesanan pembelian yang direferensikan pada slip pengepakan yang bab 14 itu formulirnya itu seperti itu. Pemasok dengan file pesanan pembelian yang terbuka bahwa memverifikasi barang yang akan dipesan. Kemudian di sini itu para
penerima tugas ini itu mendokumentasikan semuanya pada laporan penerimaan, termasuk tanggal penerima, pengirim, pemasok, dan nomor pesanan dibeli. Nah, kemudian ini dalam kasus ini tuh barang yang rusak atau berkualitas buruk itu biasanya sebuah dokumen disebut dengan memo debit. Nah, disiapkan setelah pemasok setuju untuk mengambil kembali barang atau untuk yang memberikan pengurangan harga, seperti itu. Kemudian di sini terdapat tiga expansion, 3 pengecualian terjadi pada proses ini. Yang pertama adalah menerima barang dalam jumlah yang cukup dari jumlah yang dipesan. Kemudian yang kedua, menerima barang rusak. Kemudian yang ketiga, menerima barang dengan kualitas yang lebih baik dan gagal dalam memeriksa. Departemen pembelian harus menyesuaikan dengan situasi pemasok akan memberikan izin kepada pembeli untuk memperbaiki faktur mereka. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam EDI-nya sendiri itu teknologi EDI dan satelit menyediakan cara lain untuk bisa meningkatkan efisien logistik. Pemberitahuan pengiriman EDI ini tuh di muka memberitahukan perusahaan ketika produk telah dikirim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan aliran tingkat 1. Nah, di sini kan adanya beberapa. Yang pertama adanya supplier atau pemasok. Nah, pemasok sendiri itu akan memberikan suatu barang dan slip pengepakan kepada penerima barang atau received good. Nah, kemudian received good itu akan menerima dari pemesanan pembelian atau purchasing order. Kemudian pada receive good itu akan memberikan suatu barang dan penerimaan laporan itu kepada transfer good, transfer barang ke toko inventaris atau department, atau transfer goods to inventory storage on department. Nah, kemudian penerimaan barang itu akan meninventariskan barang tersebut itu akan diberikan pada inventaris. Kemudian inventaris juga itu menerima inventaris kontrol dan beragam departemen. Nah, setelah itu adanya suatu yang dari inventaris itu nanti itu akan menerima suatu barang dan menerima laporan dari transfer barang ke toko investment tadi, yang inventory store or department. Nah, kemudian di transfer goods to inventory department store itu akan memberitahukan terkait dengan penerimaan kembali barang pesanan kepada revenue cycle atau pendapatan siklus. Nah, yang terakhir dari inventory tadi itu yang inventory control and inventory statement itu akan menerima suatu laporan kepada akun hutangnya mereka atau akun payable-nya mereka, seperti itu. Baik. Kemudian di sini saya menjelaskan terkait dengan threat and control atau ancaman dan pengendalian. Nah, di sini itu accepted delivery atau menerima pengiriman barang tidak dipesan itu akan mengakibatkan biaya yang terkait dengan pembongkaran, menyimpan dan kemudian akan membalikan barang tersebut. Nah, prosedur pengendalian terbaik itu sebenarnya itu apa sih untuk mengurangi dari pengiriman barang tidak dipesan itu apa? Nah, untuk ancaman ini tuh menguranginya itu dengan menginstruksikan departemen penerimaan untuk hanya menerima pengiriman yang telah disetujui oleh pembelian. Setelah itu ada ancaman lainnya yang membuat kesalahan dalam menghitung barang yang diterima. Yaitu salah satunya itu dengan cara menghitung dengan benar kuantitas yang diterima sangat penting untuk menjaga catatan persediaan yang sangat akurat. Kemudian the effective man of communication atau cara komunikasi yang efektif itu adalah dengan meminta petugas penerima untuk tidak hanya mencatat jumlah yang diterima, namun juga bisa menandatangani laporan penerimaan atau memasukkan nomor ID karyawan mereka di dalam suatu sistem itu. Jadi selain tidak mencatat itu perlunya juga mendatangi laporan penerimaan untuk memasukkan nomor ID karyawan itu supaya lebih mudah dan lebih tahu itu siapa sih yang menandatangani itu. Jadi mereka akan bertanggung jawab atas suatu pelaporan barang tersebut. Kemudian di sini tuh adanya tantangan utama ya teman-teman. Tantangan utama yang dalam bidang ini itu adalah merasakan bahwa layanan tersebut tuh benar-benar dilakukan yang cukup sulit ya mungkin. Nah, namun pencurian inventaris itu merupakan ancaman lainnya. Tapi jangan khawatir, hanya prosedur pengendalian dapat digunakan untuk melindungi inventaris dari kehilangan itu ada 3. Yang pertama, persediaan harus disimpan di lokasi yang aman dan aksesnya itu terbatas. Jadi hanya cukup karyawan saja yang bisa menerima ataupun
mencari barang-barang tersebut. Yang kedua, semua pembiayaan persediaan di dalam perusahaan harus didokumentasikan. Jadi perlunya kita untuk pembinaan persediaan supaya kita tahu kayak, oh ya ini tempatnya di sini, oh ya ini setelah itu benar ada karyawannya mindah kan didokumentasikan, akan dilaporkan kepada perusahaannya kayak ini tuh ada tempatnya tuh di sini, udah berubah sekarang gitu. Jadi lebih mempermudah lagi untuk supaya nggak kecarian. Kemudian yang terakhir ada pentingnya untuk menghitung persediaan secara berkala, mencocokkan jumlah tersebut dengan persediaan dan memiliki perbedaan yang material. Jadi perlunya kita untuk cek berkala itu supaya tidak ada miscommunication ataupun kesalahan dalam menghitung, itu perlunya juga. Kemudian dan adanya juga pendidikan perbedaan material. Nah, jadi jika adanya perbedaan nih kayak di catatan sama yang di barang yang di outputnya itu kayak beda banget. Jadi itu tuh perlunya juga kita menyelidiki apa sih, walaupun satu barang aja itu perlu juga untuk kita menyelidiki apakah ada pencurian barang atau ada kabar yang kurang atau pencatatan yang salah seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyetujui faktur pemasok. Aktivitas utama ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Prosesnya yaitu Departemen Bagian Utang menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran ketika faktur pemasok diterima. Departemen Bagian Utang bertanggung jawab untuk mencocokkannya dengan pemasaran pembelian dan laporan penerimaan yang berkaitan. Kombinasi faktur pemasok dan dokumen pendukung yang terkait ini menciptakan apa yang disebut sebagai paket voucher atau voucher package. Paket voucher adalah seperangkat dokumen yang digunakan untuk mengotorisasi pembayaran kepada pemasok. Ini terdiri dari pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. Ada dua cara untuk memproses faktur pemasok, yaitu sistem non-voucher atau sistem voucher. Sistem non-voucher atau bersama dengan dokumen pendukung diposting ke catatan pemasok individual dalam voucher. Dalam sebuah sistem non-voucher atau non-voucher system, tiap-tiap faktur yang disetujui file utang dan kemudian disimpan dalam file faktur terbuka. Dalam sebuah sistem voucher atau voucher system, sebuah dokumen tambahan yang disebut sebagai voucher pencairan juga dibuat ketika sebuah faktur pemasok disetujui untuk pembayaran. Voucher pencairan atau disbursement voucher mengidentifikasi pemasok, mencantumkan faktur yang beredar dan mengindikasikan jumlah bersih untuk dibayarkan setelah dikurangi dengan diskon dan potongan yang berlaku. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Salah satu ancaman adalah kesalahan pada faktur pemasok, seperti perbedaan antara harga yang dikutip dan harga aktual yang dibebankan atau kesalahan perhitungan jumlah total yang harus dibayar. Akibatnya, keakuratan matematis faktur pemasok harus diverifikasi dan harga serta jumlah yang cantum dalamnya dibandingkan dengan yang ditunjukkan pada pemerintah pembelian dan laporan penerimaan. Bahkan dengan IRS, biaya pengiriman memerlukan pertimbangan khusus karena kompleksitasnya menciptakan banyak peluang terjadinya kesalahan. Cara terbaik untuk mengurangi ancaman terkait pengiriman adalah dengan memberikan pelatihan yang memadai tentang praktis dan terminologi transportasi kepada staf pembelian dari akun hutang. Kesalahan dalam pencatatan dan pencatatan pembayaran kepada pemasok mengakibatkan laporan keuangan dan kinerja yang keliru, yang pada gilirannya dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk, kontrol entry data, dan pemrosesan. Untuk memastikan integritas pemrosesan diperlukan untuk mencegah jenis masalah ini. Salah satu kontrol tersebut adalah membandingkan perbedaan saldo akun pemasok dengan jumlah total faktur yang diproses sebelum dan setelah pemroses cek. Total semua saldo akun pemasok atau voucher yang belum dibayar juga harus direkonsiliasi secara berkala dengan jumlah akun kontrol utang usaha dalam buku besar. Di sini saya akan bahas tentang cash disbursement. Yang pertama ada proses. Kasir yang
melapor kepada bendahara bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Hal ini memisahkan fungsi penyimpanan yang dilakukan oleh kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan yang dilakukan oleh Departemen Pembelian dan yang dilakukan oleh bagian pembelian dan bagian utang usaha. Pembayaran dilakukan ketika bagian utang usaha mengirimkan paket voucher kepada kasir. Meskipun menggunakan EFT dan VEDI meningkat, banyak pembayaran yang terus dilakukan dengan cek. Yang selanjutnya ada trades and control. Perusahaan perlu berhati-hati dalam menangani uang mereka. Gagal memanfaatkan diskon pembayaran dapat merugikan perusahaan. Selain itu, penting untuk hanya membayar barang yang telah diterima dan memeriksa dengan cermat penggantian biaya perjalanan dan hiburan untuk mencegah penipuan. Pembayaran ganda dapat terjadi karena faktur ganda atau dokumen yang hilang, yang dapat merugikan arus kas perusahaan. Untuk mencegah pencurian atau penyalahgunaan dana, akses ke uang tunai, cek, dan mesin penandatanganan cek harus dibatasi. Transaksi EFT memerlukan kontrol akses yang ketat, termasuk kata sandi dan ID pengguna. Pencairan yang kurang seperti menerbitkan cek kepada pemasok palsu dapat dicegah dengan memisahkan tugas, meminta 2 tanda tangan untuk cek besar, dan meminta seseorang yang tidak terlibat dalam pemrosesan penagihan atau pencairan dana untuk merekonsiliasi rekening bank. Penting juga untuk memverifikasi setiap perubahan pada informasi rekening bank pemasok. Untuk pembelian kecil, dana kas kecil harus dibuat dan dikelola oleh seseorang yang tidak memiliki tanggung jawab penanganan kas atau akuntansi. Dana ini harus berupa dana cadangan dengan jumlah yang tetap dan kuantitasi untuk setiap pengeluaran. Untuk mencegah perubahan cek, penggunaan mesin pengamanan cek, tinta, dan kertas khusus, serta layanan seperti Positive Pay yang mengirimkan daftar cek yang sah ke bank. Rekonsiliasi rekening bank setiap bulan juga dapat membantu mendeteksi pemalsuan cek. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.